Di sini gue belajar dari Profesor Guru Besar Andrew Huberman. Buat yang nggak tahu siapa itu beliau, seorang profesor di bidang neurobiologi dan oftalmologi Amerika, dan juga sebagai profesor atau guru besar psikiatri dan ilmu tingkah laku manusia di Fakultas Kedokteran Universitas Stanford. Beliau telah banyak berkontribusi di bidang brain development dan fungsi saraf otak manusia, terutama neuroplasticity, yaitu kemampuan sistem saraf manusia untuk beradaptasi, memahami tingkah laku, keterampilan, dan fungsi kognitif. Welcome to the Huberman Lab podcast, where we discuss science and science-based tools for everyday life. Video ini mungkin sedikit membosankan seperti materi kuliahan, tapi gue bakal simpel mungkin ngejelasin buat kalian. Silahkan diikutin, siapa tahu ada hal pengetahuan baru buat kalian. Topik kita kali ini memori, ingatan, dan deja vu. Seperti yang mungkin kalian udah tahu, tubuh kitanya terdiri dari triliunan sel yang disebut neuron. Dan neuron itu nggak saling nyatu satu sama lain, tapi terpisah dengan gap kecil yang dinamain sinapsis. Di antara gap sinapsis itu saling berkomunikasi dengan nembakin atau kirimin sinyal dalam bentuk senyawa kimia yang bakal diterima oleh sel saraf selanjutnya. Jadi gambaran besarnya tubuh kita ini di dalamnya terdapat aliran listrik yang terus aktif melalui neuron ya. Jadi setiap kita ambil tindakan seperti melihat, berpikir, bergerak, dan lain-lainnya. Contohnya kita lagi ngelihat warna merah, biru, terus sama ungu atau warna putih. Itu setiap warna itu kayak bakal aktifin semacam aliran listrik pola pattern tertentu di sel saraf otak kita. Sama juga contohnya seperti kalian main alat musik atau misal kalian lagi belajar kosakata bahasa Inggris, bahasa lainnya. Itu bakal aktifin ngebentuk pola harmoni pattern tertentu gitu di sel saraf kita. Dan lewat sistem sel saraf itu bakal sampai ke bagian otak yang namanya hipokampus, berfungsi buat pembelajaran dan penyimpanan serta pengelolaan memori jangka panjang. Tapi memori kita itu nggak bakal disimpan dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat, melainkan disimpan sebagai bentuk pattern aliran listrik tertentu gitu di dalam otak. Jadi selama ini yang mungkin kalian pikir ngafalin kata-kata gitu dan lain sebagainya, itu nggak kesimpan dalam bentuk perkataan gitu, tapi melainkan dalam bentuk yang kayak tadi udah gue jelasin gitu. Dan mungkin kalian juga tahu yang namanya deja vu. Sensasi dimana kalian bakal ngerasain sesuatu yang familiar banget gitu, kayak udah pernah dialamin sebelumnya. Tapi itu cuma sekedar neuron yang sama yang pernah ada di sebelumnya dalam kondisi tertentu itu aktif lagi di kondisi saat itu. Jadi kalian ngalamin sesuatu yang kayak familiar banget gitu, pernah kalian rasain sebelumnya. Itu yang namanya deja vu sebenarnya secara sains ya. Jadi begitu kalian keinget di pikiran kalian, oh ini kayaknya mirip dengan sesuatu gitu, ada suatu hal gitu di pemikiran kalian. Itu secara nggak langsung, secara nggak sadar di sel sistem saraf kalian itu ngehubungin dengan sesuatu yang mirip dengan pola pattern yang pernah kerekam gitu di hipokampus kalian gitu sebelumnya. Dan aliran listrik itu dengan pola pattern yang sama itu aktif lagi kedua kalinya karena adanya kemiripan gitu. Jadi otak kita itu kayak ngambil referensi, kayaknya ini mirip dengan sesuatu yang pernah ada sebelumnya, tapi kayaknya sesuatunya ini beda gitu. Jadi otak kita ini berusaha nge-connect sesuatu yang baru dengan yang lama sebenarnya melalui gambaran sistem pattern yang aktif di otak kita itu. Dan kalau gue simpulin materi kita kali ini, tubuh kita terdiri dari triliunan neuron yang terpisah oleh sinapsis. Neuron berkomunikasi dengan mengirimin sinyal ke saraf lainnya melalui sinapsis pakai senyawa kimia. Aliran listrik atau elektron di dalam tubuh membentuk pattern tertentu melalui sistem saraf yang diproses dan disimpan melalui hipokampus. Memori tidak disimpan sebagai kata-kata, tapi pattern elektron tertentu yang akan aktif kembali ketika kita ingat atau recall sesuatu. Deja vu adalah sensasi familiar yang terjadi ketika neuron yang sama aktif lagi di situasi yang mirip. Dan semua ini gue simpulin dari materi seri pertama podcastnya Profesor Guru Besar Andrew Huberman. Jadi jika kalian berkenan bisa like video ini, komentar tanggapan kalian, menurut kalian gimana video ini. Pastinya silahkan di subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.